Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhani an Utsman ibni Malikin wa syaikhani lan wis ngriwayatake sinten Syekh kekalih inggih menika Syekh Imam Bukhari lan Imam Muslim. An Utsman saking Utsman bin Malik ibni Malikin putra lanangi Malik. Inna Allaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Inna Allaha sa'tamane Allah qad harama iku teman-teman wis nyegah 'alan nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucap sapa men la ilaha illallah ing lafadz la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah Ta'ala. Yabtari hale nyuprih ngluru sinten men sinten wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngucapake la ilaha illallah, ngarepake nyejo wajhallahi ing ridhone Allah Ta'ala. Di dalam riwayat ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala itu mencegah atau menghalangi kepada neraka untuk tidak membakar atau mencelakai orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan harapan dia membaca itu karena mencari ridha Allah Ta'ala, karena mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau dibaca innallaha harrama, itu artinya Allah mengharamkan
atas api neraka, atas neraka, mengharamkan, membakar, gitu, menyentuh atau mencelakai orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia membacanya itu benar-benar mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi orang yang membaca kalimat tauhid dengan tujuan mencari ridha Allah itu akan selamat, akan terhindar dari sengatan api neraka. Jadi sangat istimewa kalimat tauhid ini manakala kita baca dengan menghadirkan maknanya. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada 2 poin yang ditegaskan. Yang pertama, kalimat la ilaha ini menafikan ketuhanan, termasuk hak untuk disembah. Ini hak yang bersifat ketuhanan, dinafikan bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada Tuhan, tiada Tuhan illallahu kecuali Allah. Yang kedua, satu poin itu menafikan ketuhanan. Yang kedua, menetapkan, mengisbatkan. Kalau yang pertama itu menafikan ketuhanan, yang kedua mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah lah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Allah lah yang wajib untuk disembah. Jadi pertama, di dalam kalimat tauhid itu menafikan segala sesuatu. Di sini yang diungkap adalah ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Artinya Tuhan. Bisa arti sesungguhnya Tuhan, bisa arti yang tidak sesungguhnya, yaitu sifatnya, ketuhanannya. Jadi dinafikan ini, kemudian ditutup dengan isbat, menetapkan bahwa Allah lah yang wajib dituhankan. Itu diucapkan benar-benar ada di dalam keyakinan kita. Jadi yang sekali lagi yang dinafikan itu Tuhan atau sifat ketuhanan. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kadang kita menuhankan kepada sesama makhluk,
kita kadang-kadang berlebihan, ya, berlebihan, sehingga tanpa terasa kita sesungguhnya telah menuhankan selain Allah. Seperti ada orang mengatakan, saya kalau tidak ditolong oleh dia, saya mesti mati. Kalau saya tidak kerja di tempatnya dia, saya tidak akan bisa makan. Nah, ungkapan yang demikian itu menafikan kuasa Allah, menafikan kudrat Allah. Karena sesungguhnya, ya, hakikatnya kita hidup, kita makan, kita memperoleh rezeki itu semua adalah tidak lepas dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga ucapan-ucapan yang demikian itu, seperti tadi orang mengatakan, kalau saya tidak kerja di tempat dia, saya tidak bisa makan. Ini ucapan-ucapan yang sedemikian rupa, atau ucapan-ucapan yang serupa ini, itu membuat orang menjadi menyekutukan Allah, bahkan menafikan Allah, menafikan kuasa Allah. Itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita itu menuhankan sesuatu. La ilaha ini arti yang sesungguhnya, la ilaha, atau arti yang harfiahnya la ilaha itu tiada Tuhan. Jadi Tuhan saja tidak ada, apalagi selain Tuhan. Jadi kalau kita artikan yang benar-benar la ilaha, ini bisa kita artikan tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang mewujud illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wujud kita itu tidak hakiki, tidak hakiki. Buktinya apa? Buktinya wujud kita itu berawalan yang semula tidak ada menjadi ada, dan wujud kita itu akan berakhiran pada ajal tertentu, pada tempo tertentu. Kita akan rusak, kita akan mati, dan hilanglah kita, dan hilanglah wujud kita. Itu manusia. Makhluk yang lain pun demikian juga, ya. Bumi, matahari, atau planet-planet yang lain itu semula tidak ada. Semula Adam tidak ada, kemudian menjadi wujud karena diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Pada tempo tertentu semuanya akan menjadi musnah, menjadi tiada, menjadi tiada. Artinya apa?
bahwa wujud kita, wujud alam semesta ini sesungguhnya tidak ada. Maka kita nafikan di dalam kalimat tauhid itu la ilaha, tiada segala sesuatu yang wujud illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala, wujud hakikat itu Allah Ta'ala. Dia wujud tanpa berawalan, tanpa berakhiran. Dia wujud tanpa bergantung dengan yang lain. Dia wujud tanpa mengambil tempat, tanpa mengambil ruang waktu. Itu wujud Allah, wujudnya hakiki. Jadi yang lain itu wujudnya maya, semu. Makanya ditiadakan. Sesungguhnya tidak ada la ilaha kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Sekali lagi bahwa la ilaha illallah itu sesungguhnya kita menafikan segala wujud yang ada kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Kecuali wujudnya Allah Ta'ala. Orang yang punya keyakinan teguh, orang yang punya iktikad, keyakinan yang benar-benar meyakini bahwa tiada benda, tiada sesuatu yang wujud kecuali Allah. Inilah orang-orang yang berhak untuk diharamkan masuk neraka oleh Allah Ta'ala. Artinya dia membaca la ilaha illallah itu benar-benar ikhlas dalam tujuan, dalam kerangka mentauhidkan Allah Ta'ala, memurnikan Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang ada, satu-satunya zat yang wujud. Yang lainnya tidak ada, yang lainnya tidak ada. Yang lain ada itu karena diadakan oleh Allah Ta'ala. Yang lain ada itu karena diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa kita harus meyakini dengan total sepenuh hati segala sesuatu itu tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada gerak, tidak ada apa sajalah, tidak ada gerakan, tidak ada diam, tidak ada bunyi, tiada ada suara, semuanya tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa kalimat tauhid ini artinya mentauhidkan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala lah yang ada, hanya Allah Ta'ala lah yang bergerak, hanya Allah Ta'ala lah yang punya kehendak, hanya Allah Ta'ala yang bergerak, hanya Allah Ta'ala yang berkuasa, hanya Allah Ta'ala yang berkehendak. Semuanya tidak punya kehendak, semuanya tidak punya kuasa kecuali Allah Ta'ala. Berangkat dari mentauhidkan Allah Ta'ala, kita sesungguhnya tidak punya segala hal yang
kita apa namanya, kita pamrihkan, ya. Tidak ada segala hal yang kita pamrihkan. Apa yang akan kita pamrihkan? Apa yang kita pamerkan? Harta kita. Itu harta milik Allah Ta'ala. Itu pemberian Allah Ta'ala. Umur kita yang panjang mau dipamerkan kepada orang-orang yang lebih muda dari kita. Itu umur karunia Allah Ta'ala. Kita perkasa, kita pamerkan kepada orang-orang yang lemah dari kita. Itu kekuatan, itu keperkasaan adalah karunia Allah. Harta kita yang melimpah itu pemberian Allah, itu karunia Allah. Kesehatan kita mau dipamerkan, itu kesehatan karunia Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada, segala sesuatu itu tidak ada. Yang ada Allah lah, Allah Ta'ala sendirinya, Allah Ta'ala sendirian. Dengan demikian, orang yang sudah mengamalkan lafaz la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar ikhlas, karena meyakini bahwa segala hal itu adalah karena kehendak Allah, karena diwujudkan Allah, karena pemberian Allah Ta'ala. Oleh karena sangat wajar kalau kemudian dia akan menjadi haram untuk masuk neraka. Sangat wajar kalau kemudian Allah mengharamkan orang yang demikian itu masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu asakiri wabnu asakiro, dan Ibnu Asakir diriwayatkan oleh Ibnu Asakir an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi, haddatsani, telah haddatsani, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi, haddatsani wis critakake ni ingsun Jibrilu sinten sapa malaikat Jibril. Kala ngendika sinten malaikat Jibril, yaqulu dawuh Allahu Ta'ala, sinten Allah Ta'ala, la ilaha illallah, utawi lafaz la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, hisni iku benteng ingsun, faman mongko sapane wong dakhala kang manjing sapa man hu ing hisni, amina mongko aman sapa man min adabi saking siksa ingsun. Di dalam hadis qudsi, ya, dikatakan Allah telah berfirman,
La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu adalah benteng. Bentengku, ya, gedungku, bangunanku. Faman dakhalahu, maka barang siapa yang masuk ke dalam bentengku itu atau di dalam gedungku itu, amina, maka dia akan selamat min adabi, dari siksaku. Jadi la ilaha illallah itu diibaratkan seperti sebuah gedung yang kokoh, yang kuat sekali. Itu firman Allah. Jadi la ilaha illallah itu diperumpamakan gedung yang kuat, yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Orang yang masuk ke dalam gedung itu, maka dia akan selamat dari siksa Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita sudah memasuki keyakinan la ilaha illallah, tiada segala sesuatu, ya, bukan hanya sifat ketuhanan saja, segala sesuatu yang ada ini, tidak ada segala sesuatu yang ada ini yang wujud nampak di mata kita itu sesungguhnya tidak ada. Itu sesungguhnya tidak ada kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang nampak di mata kita, yang tidak nampak di mata kita, itu wujudnya karena diwujudkan oleh Allah. Ini artinya tauhid, mengesahkan Allah tanpa ada sekutu, mengesahkan Allah tanpa ada lainnya, tanpa ada yang lain. Orang-orang yang sudah kukuh memiliki prinsip yang demikian di dalam hidupnya, maka dia akan selamat dari siksa Allah. Dia akan selamat dari siksa Allah. Sebab dengan sendirinya orang-orang yang punya keyakinan kuat la ilaha illallah di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dia akan menjadi tenang. Dia akan selalu menggantungkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu wajar kalau kemudian dia tidak pernah durhaka kepada Allah. Oleh karena itu wajar, karena hatinya sudah ta'alluq, menggantungkan kepada kalimat la ilaha illallah. Dia wajar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Hatinya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jawarihnya, anggota badannya sudah barang tentu akan melahirkan gerakan-gerakan ibadah, akan melahirkan gerakan-gerakan ibadah yang pastinya tidak akan pernah melampaui batas-batas rambu-rambu yang sudah digariskan oleh agama, yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Kalau toh dia sampai maksiat, ya, itu sifatnya tergelincir,
sifatnya tergelincir. Kenapa? Karena memang jelas bahwa selain Nabi, selain para Rasul, selain para Nabi ini tidak maksum, tidak maksum. Sehingga mesti tetap ada maksiatnya. Tapi itu hanya sebatas sifatnya khilaf atau tergelincir. Oleh karena dia saat itu akan segera kembali kepada Allah Ta'ala, akan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, akan segera dia lakukan istighfar. Jadi sifatnya tergelincir, sifatnya khilaf, bukan ada kesengajaan untuk melakukan durhaka atau maksiat, tidak ada. Bagi orang-orang yang hatinya sudah tertanam iktikad, keyakinan la ilaha illallah, tiada Tuhan, bahkan tiada segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala, sehingga adanya dirinya sendiri saja sudah dinafikan, secara hakikat tidak ada. Yang ada adalah Allah Ta'ala. Sama sekali tidak punya iradah, kuasa tidak punya. Semua iradah, semua kudrah itu milik Allah Ta'ala. Sekali lagi bahwa orang-orang yang demikian itu akan selamat dari siksa Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang demikian dalam cara beribadah tidak lagi mengejar pahala, tidak lagi karena takut siksa Allah Ta'ala. Dia hanya punya pikiran satu, bahwa tugasnya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala sebagaimana yang tersurat, yang tersirat di dalam lafaz la ilaha illallah. Orang-orang yang demikian sudah tidak mau tahu ada pahalanya atau tidak, disiksa atau tidak, sudah tidak ada. Hatinya ta'aluk kepada Allah Ta'ala, hatinya ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Lah gambarannya, ya, gambarannya orang ta'aluk, hatinya ta'aluk itu gambarannya ya seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang punya mainan, yang punya sebuah mainan yang baru, ya, yang baru. Dari mulai mata melek, ya, bangun tidur itu mainan sudah dipegang terus, sudah dipegang, kemana saja dibawa, sampai mau tidur lagi dipegang, ya, dipegang, diselimuti, ditempatkan di sebelahnya. Itu gambaran seseorang yang ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Atau orang yang ini, orang yang suka, orang pelihara burung, orang memelihara burung, pecinta burung itu, Masya Allah, dari mulai melek, bangun tidur itu angan-angannya sudah burung, sudah burungnya, burung dara, burung merpati. Sepanjang hari, sepanjang melek matanya, yang adanya burung.
dimandikan, dikasih makan, ya, kemudian dijaga, pokoknya di nomor wahidkan lah, ya. Sampai mau tidur saja hampir-hampir tidak bisa karena burung ini. Itu gambaran ta'aluk, ya. Saya tidak bisa bayangkan hati kita cinta atau ta'aluk kepada benda saja, kepada sesama makhluk saja bisa sedemikian rupa, apalagi kita mencintai ta'aluk hati kita kepada Allah Ta'ala, yang sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan kayak apa lezatnya, kayak apa mabuknya orang yang sudah ta'aluk hatinya yang ada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita cinta ta'aluk kepada burung itu kan tidak sempurna. Burung itu tidak sempurna. Sekarang baik umpama burung bisa berkicau, esok hari tidak bisa berkicau seindah hari-hari kemarin, maka nilai burung itu akan menjadi turun. Kita akan segera tinggalkan itu burung itu. Hati kita pindah cintanya, pindah ta'aluknya kepada burung yang lain, yang lebih indah kicauannya. Itu burung. Ada kekurangannya, banyak kekurangan. Tapi kalau cinta kita, ta'aluk hati kita kepada Allah, Allah adalah zat yang maha sempurna. Oleh karena itu, rasa cintanya, lezatnya melebihi dari segala-galanya. Saya tidak bisa bayangkan betapa indahnya ketika kita sudah mencapai makam yang seperti itu. Ketika kita sudah mencapai makam yang seperti itu, sekali lagi pantaslah kalau kemudian Allah mengharamkan dia, mengharamkan kepada neraka untuk menelan orang-orang yang seperti ini. Yang sesungguhnya orang-orang yang seperti ini itu sudah tidak lagi menghiraukan neraka atau surga, neraka atau surga. Neraka atau surga. Yang penting mentauhidkan Allah. Yang penting mentauhidkan Allah. Ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang luar biasa. Sehingga ada pepatahnya, ada slogan dari seorang wali perempuan, Robiah Adawiyah. Beliau mengatakan, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena saya takut masuk neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu. Maka masukkanlah saya ke dalam neraka-Mu. Peruntukkanlah neraka itu seutuh-utuhnya untuk saya. Yang lain tidak diberi
ruang untuk bisa masuk ke neraka. Artinya dia itu, kalau saya menyembah Engkau ya Allah, karena saya itu takut masuk neraka, biarlah neraka yang seluas itu, neraka yang yang menyakitkan, ya, itu biarlah yang panas itu, biarlah membakar saya sendirian di neraka. Itu Rabbi Adam. Kenapa demikian? Sampai hebatnya keyakinannya seperti itu. Karena yang ada di dalam hati itu hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hatinya sudah terisi bahwa neraka itu sesungguhnya tidak ada. Dia ada itu diadakan, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sama sekali tidak gentar, sama sekali tidak takut, karena dia yakin bahwa neraka itu tidak ada. Yang ada Allah Ta'ala. Demikian pun sepertinya dia tidak perlu masuk surga, karena kenikmatan surga itu sudah dia capai ketika mengatakan la ilaha illallah. Dia sudah capai itu kenikmatan surga seisinya. Dia sudah masuk ke dalam surga sebelum benar-benar dia masuk surga secara fisik. Jadi dia, orang-orang yang demikian itu bisa, ya, dalam hatinya, dalam keyakinannya sudah masuk surga sebelum dia mati, sebelum dia mendapatkan surganya. Kenapa? Karena kenikmatan dia berzikir la ilaha illallah itu lebih indah, itu lebih lezat, itu lebih nikmat daripada menikmati masuk surga. Saya yakin orang-orang yang demikian itu butuh latihan. Oleh karena itu kita harus belajar, berlatih untuk bisa menikmati, menghayati, menghakikatkan lafaz la ilaha illallah di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mencapai surga sebelum mati kita, sehingga kita bisa menikmati surga sebelum ajal kita tiba. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.